Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sobat seperti Dia. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga pelihara hidupku selamanya. Haleluya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin, haleluya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Amin, haleluya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga pelihara hidupku. Amin, haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Dialah satu-satunya penolongku. Amin, haleluya. Dan sesuai dengan firman Tuhan bahwa dunia ini sedang lenyap. Haleluya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selamanya. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sobat seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Haleluya. Tuhan Yesus jaga hidupku selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Karena Engkau sebagai kepala, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu yang Aku memulia. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Tuhan. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga
jaga, pelihara hidupku selamanya. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Dialah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhanku Yesus. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Kami bahagia di dalam Engkau Bapa. Tuhan Yesus jaga, pelihara, selamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Sampai Tuhan Yesus bersamaku naik ke surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan sebentar, kami mau terima firman-Mu Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan tubuh jiwa roh kami Bapa. Karena Engkau begitu kudus, kudus, agung mulia Engkau Bapa. Engkau yang ku cinta, ku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Sampai aku rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai ku berjumpa dengan Yesus di surga. Amin. Segala puji hormat bagi Engkau Tuhan. Kuduskan kami hamba-Mu, kuduskan kami semua anak-anak-Mu di hari Minggu, harinya Engkau Tuhan. Setiap hari-harinya Tuhan, untuk kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami lapar hauskan firman-Mu, berfirman Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Biar firman-Ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Sehingga aku bukan lagi hamba dosa, tapi hamba di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga hidupku menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa hamba. Ada hal tidak berkenan, ampun ya Bapa. Kuduskan hati dan pikiran dan segenap tubuh jiwa kami. Layakkan Tuhan Yesus. Untuk kami mau duduk diam, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Ibu Saudara semua. Di hari Minggu ini harinya Engkau Tuhan. Kami semua beribadah kepada Tuhan, baik online, outside. Yang penting kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kami alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang segala macam pergumulan Tuhan. Ada kemenangan. Yang mungkin ada di rumah sakit karena COVID, Omikron, dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada perkara besar akan terjadi. Dalam nama Yesus. Kami percaya firman Engkau berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tepat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapakku Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba yang sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu yang pertama di bulan Februari ini, tanggal 6 Februari 2022, kita begitu cepat waktu. Minggu lalu adalah masih bulan Januari. Tapi saat ini sudah kita masuki di bulan yang kedua, bulan Februari 2022. Jadi jelas Bapak Ibu, kita harus sadar dan sadar. Kita menantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bulan terus bertambah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Hati saya menangis merindu. Berjumpa dengan Engkau Tuhan. Alami berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, begitu kehidupan damai, bahagia, sukacita. Yang sakit disembuhkan. Bartimeus buta dicelikan berjumpa dengan Yesus. Sakius berjumpa dengan Tuhan dalam Lukas 19
dia merasa sukacita. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan ada jalan keluar. Orang sakit kusta disembuhkan. Orang mati Lazarus mati bangkit. Berjumpa dengan seorang ibu janda di kota Nain. Anaknya meninggal sakit, anak satu-satunya. Berjumpa dengan Yesus, bangkit. Setiap orang berjumpa dengan Tuhan, alami kebesaran Tuhan. Uria siki alama karamat uria sakalamat. Setiap berjumpa dengan Tuhan, alami mujizat, alami perkara yang besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Yesus kita Yesus yang besar dan dahsyat. Jangan pernah melecehkan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu. Selagi kita hidup, kita mari hidup menyenangkan hati Tuhan. Hati yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahkan hidupku Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai hidupku di Tuhan, untuk tujuan yang mulia. Beritakan berita kebenaran, berita keselamatan, berita damai sejahtera, berita sukacita, berita keselamatan, kasih, karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini sedang lenyap, segala macam persoalan bisa terjadi. COVID, Omikron, makin meningkat, saudara. Kita tidak tahu kapan bisa reda. Tapi kebenaran firman Tuhan pasti genapi. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Masa-masa kesukaran terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Yang penting mari kita selalu siap, Bapak Ibu. Siap menantikan kedatangan Tuhan. Saya sudah katakan, saya bukan menantikan kematian. Saya menantikan rapture saya. Saya merindu bersama istri, bersama anak saya. Saya juga berdoa buat Bapak semua. Mari kita sama-sama ada kerinduan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita rapture Bapak Ibu. Diangkat. Itu firman Allah. Seperti dalam Alkitab. Rapture diangkat hidup Henoh. Itu nabi, hamba Tuhan, anak Tuhan yang pertama dalam Kejadian pasal 5. Dia diangkat hidup-hidup. Kedua, Elia. Dalam 2 Raja. Ketiga, Musa diangkat hidup-hidup. Tidak didapati kuburannya, saudara. Saya 60 kali sudah atas rahmat Tuhan, rahmat anugerah Tuhan ke Israel, ke Gunung Nebo, tidak dijumpai kuburan Musa. Tapi waktu kita ke Gunung Tabor, ya, dalam Matius pasal 17, Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa. Elia dan firman Tuhan diangkat ke surga, berarti kesimpulannya Musa juga diangkat ke surga. Dan keempat, Tuhan Yesus Kristus sendiri naik ke surga. Dalam Lukas pasal 24 ayat 51-52. Memberkati murid-muridnya. Dia naik ke surga. Wah, luar biasa. Dan dia berjanji dia akan datang kembali, Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3. Supaya kita tidak gentar. Jangan sampai kita bimbang. Tapi kita mari berada di dalam jalan Tuhan. Kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan berada pada jalur dunia. Dunia nanti akan lenyap. Tapi kalau kita berada di dalam kehendak Allah, berada di dalam kasih karunia Tuhan, membawa kita untuk memiliki kepekaan, saudara. Memiliki kepekaan. Bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang menjadi kehendak daging. Kehidupan kita di dunia, betul. Masih hidup di dunia. Tapi bukan dipimpin oleh dunia. Ingat, saudara. Kita boleh hidup di dunia, tapi dunia bukan raja kita. Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat dia. Juru selamat kita semua. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita menantikan rapture. Diangkat hidup-hidup oleh Tuhan Yesus. Naik ke surga. Kekal selama-lama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya rasa yang tidak mau berhenti menyampaikan firman Tuhan. Terus semangat. Kita mencinta Tuhan Yesus. Sampai langkah kita terakhir. Seperti lagu tadi. Sampai langkah kita terakhir. Tiada sobat seperti Tuhan Yesus. Mari kita baca 2 Samuel sekali. Puji Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah memasuki 2 Samuel pasal 1 ayat 1-16. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah mukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara orang Israel. Bertanya pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pentemburan. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Lalu Daud kepada orang muda itu membawa kabar kepada titahnya itu.
Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Dan orang muda yang membawa kabar kepadanya berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampalah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang kuda berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejaman yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada Tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang dia urapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang ini memarangnya sehingga mati. Ayat 16 terakhir. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menantang engkau, karena engkau berkata, aku telah membunuh orang diurapi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Oh, maaf. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat sini, inilah keadaan dunia. Saul mati bersama Yonatan. Demikian juga saat ini peristiwa pandemi COVID-19 dari tahun 2020 sampai detik ini, orang mati meningkat. Inilah dunia. Peperangan tidak pernah berhenti. Kehidupan kita sampai saat ini peperangan. Malah kita dengar berita Rusia dan Ukraina. Pasti kalau Tuhan izinkan itu akan terjadi perang, loh saudara. Peperangan kita saat ini menghadapi nafsu dosa. Peperangan menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini sudah saya katakan ada 4 hal terjadi saat ini musibah di dunia ini. Seperti dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan dana daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa dunia, melawan penghulu dunia, dan melawan roh jahat dunia. Ada 4. Termasuk peristiwa saat ini ada 4 juga kalau kita lihat. Saat ini pandemi COVID-19, peperangan umat manusia dunia, semua bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak pernah berhenti. Kedua, masalah peristiwa gempa bumi, peristiwa bencana-bencana terjadi, saudara. Ketiga, peristiwa masalah ekonomi. Dengan peristiwa pandemi ini, otomatis peristiwa ekonomi, peristiwa sosial ekonomi akan terjadi kemerosotan. Termasuk tingkat kualitas manusia, pendidikan saat ini saja sudah PTM ya, tatap muka maupun saat ini sudah banyak dilakukan untuk belajar jarak jauh, PJJ jarak jauh. Berarti pengaruh kualitas, saudara. Ya, keempat, ini terjadi peperangan. Coba nih, terjadi peperangan Ukraina, Rusia, kita berdoa. Apakah Tuhan izinkan perang atau tidak nih? Yang penting saat ini, kita tidak ikuti dunia ini. Mari kita ikuti firman Tuhan, saudara. Kalau kita ikuti, maka kita belajar firman Tuhan. Sudah mengajar kita. Berbagai macam peperangan terjadi. Sampai detik ini peperangan tidak pernah berhenti. Termasuk kematian. Saul dan Yonatan mati. Daud sampai sedih. Jadi artinya kesedihan buat kita semua. Akan terus manusia akan menangis, meratap, menangis. Kesedihan akan terjadi. Inilah dunia. Tapi mari mata kita tertuju kepada Yesus. Kita mau cari perkara-perkara surgawi saat ini. Sebagai terakhir, mari kita mau pandang kepada Tuhan Yesus. Kita mau cari perkara-perkara surga. Kita mencari perkara-perkara dari Tuhan. Bukan dunia tempat kita ini. Tapi mari kita kembali kepada firman Allah. Saya kasih ayat terakhir. Matius 6 ayat 33. Setiap kita sudah tahu dengan firman Tuhan ini. Berkali-kali kita dengar firman Allah. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kebenaran. Amin. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Yesus, sudah saya katakan tahun 2022 dan seterusnya selama-lamanya. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Fokus kita kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan dari sejak 1 Januari 2021. Bersyukur. Saya tidak bisa membalas apa-apa untuk kebaikan Tuhan, untuk keselamatan hidup saya bersama keluarga. Termasuk keselamatan saudara saya. Apa yang harus kita balas buat Tuhan? Tapi satu poin,
Mari kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, melaksanakan aman agung dari Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergi berarti kita beritakan firman Tuhan. Seperti hari ini saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Puji Tuhan sudah di angka 400 satu hari, saudara. Bisa pecah 400, angka 400. Berarti saya beritakan firman sudah 800 kali beritakan firman. Karena pagi malam. Terus ini, saudara. Beritakan firman terus, tidak pernah berhenti. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab tidak ada sobat yang seperti dia, Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Rasanya saya tidak mau berhenti beritakan firman, tapi mengingat waktu, nanti kita sambung lagi nanti malam. Biar kita pagi ini kita berjumpa dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupmu akan diubahkan Tuhan, hidupmu akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Karena tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus jaga, pelihara, selamatkan saya selamanya. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat seperti Dialah Yesusku. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus jaga, pelihara, selamatkan hidupku selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Yesus berarti terima keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.